Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi wa syara'a syar'an ihtarahu wa anzara bihi kitabahu. Faya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyum walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah atas perkenannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan kudrah dan iradahnya kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama sholat berjamaah, melanjutkan dan memanfaatkan waktu yang sedemikian indah ini untuk menyelenggarakan kajian-kajian dan muhasabah. Semoga ikhtiar kita, perjalanan kita, upaya kita akan terus senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah agar senantiasa kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, para du'ama, dan kita semua yang senantiasa berupaya patuh untuk mengamalkan seluruh ajaran-ajarannya. Al-Mukarram, para ulama, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam haflah yang berbahagia ini, yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Kepada pengurus DKM yang telah mempersiapkan terselenggaranya kegiatan ini yang kami hormati. Mohon maaf Bapak RW, Bapak RT bila berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, serta siapa saja para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami banggakan. Kami datang di sini tidak lepas dari kudrah dan iradahnya Allah yang tidak mungkin bisa hadir tanpa izin dan keridhaan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di akhir penghujung tahun ini, mari kita bersama-sama bermuhasabah agar senantiasa grafik kedudukan kita sebagai hamba Allah terus meningkat dan terkoreksi dari satu posisi ke posisi yang lainnya, dari satu peranan pada peranan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita masih terus memegang prinsip-prinsip bahwa kita diberi oleh Allah amanat yang sangat berat, sehingga peranan dan kedudukan kita harus terus diperhatikan dan terus menjadi catatan-catatan yang secara grafis diyakini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah, dimuliakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Sebab jangan sampai ketika kita yakin bahwa kita dari Allah, pada gilirannya kita tidak bisa kembali kepada Allah
karena peranan-peranan kita tidak sesuai dengan jalur-jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengenang kembali atau bermuhasabah kembali di akhir tahun ini. Yang pertama yang ingin kami ingatkan untuk kita bersama-sama bermuhasabah, bahwa kita adalah hamba Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 50, ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian juga diteruskan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian yang telah menciptakan kamu sekalian dan orang-orang sebelum kamu sekalian. Artinya dua kedudukan ayat ini menjadi tonggak, menjadi nas ketetapan dan ketentuan bahwa kita adalah hamba Allah. Posisi ini prinsip dan esensi. Sebab ketika kita tidak mengikuti prinsip-prinsip penghambaan kepada Allah, maka boleh jadi kita akan menghamba kepada selain Allah. Waktu kita habiskan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berpulang ke rahmatullah? Karena esensi dari proses kecenderungan, dari keinginan, dari kecintaan, dari tujuan hidupnya kepada selain Allah. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, dari hadis Rasulullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya aku diciptakan untuk ibadah dan tidak ada tujuan lain dalam penciptaanku. Ini sudah semakin jelas bahwa Rasulullah diciptakan untuk ibadah dan tidak ada tujuan lain dalam proses penciptaannya. Oleh karenanya, kalau kemudian kita membaca dalam sejarah, dalam riwayat, betapa panjangnya perjalanan Rasulullah, baik dari berbagai persoalan syariat, persoalan kehidupan keumatan, persoalan keagamaan, persoalan sosial, kemasyarakatan, bahkan kebangsaan. Semuanya totalitas berarti harus masuk pada kualifikasi ibadah di hadapan Allah. Sebab barangkali kita masih mengasumsikan yang namanya ibadah ini ya cukup waktu kita sholat ini ibadah. Kemudian kita bisa membayar zakat itu ibadah. Tidak sadar bahwa kita bertetangga, bahwa kita mengurus kebersihan di lingkungan kita, bahwa kita mengurus keamanan, bahwa kita mengurus masyarakat yang tertimpa bencana, bahwa kita mengurus seluruh berbagai macam persoalan sampai pada persoalan kebangsaan dan kenegaraan harus masuk pada kualifikasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang berasumsi ketika kita memilih pimpinan kita yang baru saja selesai pada perhelatan pilkada serentak, kadangkala tujuannya sudah beraneka ragam, tidak dalam konotasi ibadah, sehingga wajar kalau kemudian melahirkan pimpinan-pimpinan yang tidak optimal pada konsekuensi peribadatan di hadapan Allah. Karena kita milihnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah, karena kepentingan-kepentingan dari berbagai macam kepentingan, baik persoalan politik, baik persoalan pragmatis, atau persoalan kedekatan, atau persoalan-persoalan yang secara subjektif
tidak didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Ini esensi. Yang kedua, Allah memposisikan kita sebagai khalifah fil ard. Sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang pertama adalah hakikat diciptakannya kita semua oleh Allah. Yang kedua adalah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan engkau di muka bumi ini adalah khalifah. Ini perbedaannya. Kalau tadi dari lafad khalaqa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pada prosesi penciptaan. Kalau ini dari kalimah ja'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan engkau di muka bumi ini sebagai khalifah. Di dalam ayat lain surat As-Sad ayat 26 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq, maka hukumilah, maka bertahkimlah, maka bikinlah sebuah aturan antara manusia ini dengan kebenaran. Wala tatabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti dengan hawa nafsumu, karena yang demikian akan menyasarkan engkau dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kekuatan dan nilai-nilai kekhalifahan ini secara prinsip adalah peranan-peranan kita dalam rangka melanjutkan misi perjuangan yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua, mengatur segala bentuk urusan-urusan dan persoalan-persoalan kehidupan di muka bumi ini. Sehingga berbagai macam keadaan dan situasi, baik buruknya lingkungan, baik buruknya alam dan sekitarnya, serta baik buruknya kualitas pemerintahan yang ada, akan ditakar dan diukur dari bobot potensi dan kualitas kekhalifahan kita. Oleh karenanya ini menjadi sesuatu yang prinsip agar senantiasa peranan-peranan ini menjadi sesuatu yang maksimal, menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena ending atau hasil tujuan dari kualifikasi kekhalifahan adalah nilai kemaslahatan. Dan kemaslahatan inilah yang kemudian akan membuahkan nilai-nilai rahmat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah, dari tujuan prinsip Rasulullah diutus, Nabiullah Muhammad diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata aku utus engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat seluruh sekalian alam. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, kalau prinsip dari inti kedudukan Rasulullah diutus adalah kualifikasi dari nilai rahmatan lil alamin, maka harus berdampak
pada nilai-nilai maslahat untuk makhluk seluruhnya yang hidup di alam dunia. Ini bagian dari prinsip-prinsip dari keadaan-keadaan yang kemudian tetap pada kualifikasi dan nilai yang ibadah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kualitas kekhalifahan kita bisa maksimal sementara kita belum memastikan apakah kita sebagai hamba Allah? Sebab ketika kita belum yakin, belum pasti bahwa kita adalah hamba Allah, yakinkah apresiasi pelaksanaan dari kualitas kekhalifahan semuanya karena Allah? Nah ini kan. Dan mari kita pertanyakan, apakah kita saat ini betul bahwa kita ini sebagai hamba Allah? Ataukah kita sebagai hamba selain Allah? Hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba tahta, hamba kebanggaan diri sendiri, atau hamba-hamba yang memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari nilai-nilai ketuhanan kepada Allah. Nah, hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, inilah yang kemudian harus kita yakinkan kepada kita sebelum kita berpulang ke rahmatullah, sebelum Allah mencabut nyawa kita. Sebab kita akan menghadap kepada Allah. Bagaimana kalau kemudian predikat kita bukan hamba Allah? Yakinkah kita akan diterima oleh Allah? Yakinkah kita akan ada di sisi Allah? Oleh karenanya Allah menurunkan Muhammad sebagai Rasul. Dan Allah memberikan Al-Quran sebagai risalahnya dalam agama yang disebut dengan Al-Islam. Agar senantiasa kita paham dan yakin dan kedudukan kita bahwa kita adalah hamba Allah. Bahwa kita tidak menghamba kepada selain Allah. Ini kan. Sebab tujuan akhir dari kehidupan ini, kehidupan ini di dunia, kehidupan kemudian di akhirat. Bahwa tujuan dari hidup di dunia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Persoalannya ketika saat ini kita mendapatkan kebahagiaan, mungkin karena tercukupinya persoalan materi dan kebutuhan, atau status sosial dan kehormatan. Yang kemudian harus kita pertanyakan, yakinkah ini bisa menjamin keadaan ini untuk selamat di akhirat? Sebab konotasi dan paradigma yang saat ini ada dalam kita, dalam diri kita, belum tentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah pada konsep dan konsensus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan keadaan inilah yang kemudian yuk kita bareng-bareng bermudzakarah, bermuhasabah. Bagaimana cara menempuh dan meraih posisi dan peranan agar senantiasa kita menjadi hamba Allah. Saya punya kitab Sholawat wal Awrad dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kebetulan langsung ijazah oleh cicitnya yang ke-19, Syekh Fadil, yang beliau berdomisili di Turki, kebetulan saat itu lagi hadir ke Bandung. Setelah saya buka, ada satu untaian doa yang luar biasa indah. Dan inilah yang kemudian menjadi catatan yang sangat berharga bagi saya. Dan mudah-mudahan Allah ridhoi yang demikian kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Untaian doanya seperti ini. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqil ubudiyati baina yadaika. Ya Allah, tunjukkanlah aku sebab nurmu
untuk bisa hadir keharibaan. Wa aqimna bisidqil ubudiyati baina yadaika, dan tegakkanlah, posisikanlah dengan kebenaran ibadahku terhadap engkau. Jadi kebenaran ibadah yang bisa hadir di hadapan Allah. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan atau bersabda, "Sataftariku umati fi salasi wa sab'ina firqah, kulluhum finnar illa wahid wahiyya ma'ana wa ashabi." Rasulullah berfirman, aku tinggalkan umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, wahiyya ma'ana wa ashabi, yaitu orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran sunnah-sunnahku dan sahabat-sahabatku. Hadirin rahimakumullah, pada persoalan ini beradu argumen, beradu ijtihad, beradu dalil dan sebagainya, sehingga muncul berbagai macam persoalan yang masing-masing kelompok merasa benar. Padahal di nas ditetapkan, diputuskan oleh Rasulullah, dari 73 golongan itu hanya satu golongan yang dijamin keselamatannya oleh Allah. Barangkali pada konotasi yang demikian ini Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan konsep-konsepnya. Yang pertama, Allahumma ij'al alsinatana rutbatan bi dzikrika. Saya bacakan terlebih dahulu. Allahumma ij'al alsinatana rutbatan bi dzikrika wa nufusana muti'atan li amrika wa qulubana mamlu'atan bi ma'rifatika wa arwahana mukarramatan bi musyahadatika wa asrarana muna'imatan bi kurbika warzuqna zuhdan fid dunyaka wa mazidan ladaika. Ya Allah, jadikanlah lisan kami yang senantiasa basah karena terus berzikir kepadamu. Ini kan. Wa nufusana muti'atan li amrika, dan jadikanlah nafsu kami yang senantiasa taat untuk menjalankan perintah-perintahmu. Wa qulubana mamlu'atan bi ma'rifatika, dan jadikanlah hati kami yang penuh dengan nilai-nilai kemakrifatan, keharibaanmu. Wa arwahana mukarramatan bi musyahadatika, dan jadikanlah ruh-ruh kami yang bisa bermusyahadah di hadapanmu. Wa asrarana muna'imatan bi kurbika, dan tetapkanlah sir kami, rasa kami, nurani kami yang terus mendapatkan kedekatan dengan Engkau ya Allah. Warzuqna zuhdan fi dunyaka wa mazidan ladaika, dan berilah kekuatan untuk zuhud dengan duniamu dan teruslah diberi pertambahan kedekatan dengan Engkau Allah subhanallah. Sehingga kita harus paham, agar senantiasa kita menjadi produktif sebagai hamba Allah, maka harus ada peranan-peranan yang ditingkatkan pada fungsi-fungsi kehidupan kita. Satu, lisan yang terus berzikir. Yang kedua, nafsu yang patuh dengan seluruh perintah Allah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi dari seluruh larangan-larangannya. Yang ketiga, hati yang ma'rifat. Yang keempat, ruh yang musyahadah. Yang kelima, nurani yang muraqabah atau sir yang muraqabah. Yang pertama
Alsinatana rutbatam bidzikrika. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Banyak kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kamu sekalian, niscaya aku ingat kepada kamu sekalian. Udhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu sekalian dengan zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu sekalian di waktu pagi hari dan waktu sore hari. Di dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub." Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah niscaya hatimu akan damai, kehidupanmu akan tenang. Ada lagi di dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, dalam posisi tidur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa bertafakur atas kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, tidaklah Engkau ciptakan perihal ini dalam kondisi yang sia-sia. Maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Mari kita belajar, mari kita melangkah. Yang sudah menjalankan fungsi-fungsi keadaan ini terus kita tingkatkan. Yang belum melakukan ini mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan lisan dan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk fadilahnya subhanallah banyak sekali, mungkin waktunya tidak cukup. Intinya kita manfaatkan untuk terus berzikir kepada Allah. Berzikir dengan kalimat thayyibah, berzikir dengan segala sesuatu. Ketika Allah mampukan kita berzikir, maka niscaya kita menjadi ahli zikir. Sebab proses zikir, kekuatan bangkit dari kekuatan nurani akan mengikis kekuatan-kekuatan nafsu kita dari segala sesuatu yang madhmumah, dari segala sesuatu yang tercela, dari segala sesuatu yang mengarah kepada kejauhan atau jauh dari rahmat Allah, akan disinkronisasi pada posisi-posisi yang lebih seimbang kekuatan kita. Hadirin, ketika kita terus dimampukan oleh Allah berzikir, yang kami rasakan wallahu alam yang lain, ketika kita belajar persoalan ini, kadangkala fisik kita menjadi panas pangresa. Punten. Tubuh kita panas. Sebab kekuatan anfus, nafsu, bahan bakunya adalah segala sesuatu yang masuk dari panca indera kita. Ini kan. Sehingga nafsu ini banyak dipengaruhi oleh bujuk rayu dan bisikan setan. Sifatnya panas. Beda dengan nurani. Nurani ini adalah otoritas anugerah dari Allah yang ada di dalam hati kita dari kekuatan-kekuatan insan. Nurani ini isim tasniyah
dari makna dua cahaya, wahya nur Muhammad dan nur Allah. Sifatnya sejuk dan potensinya ada di dalam hati kita. Jadi kalau nafsu ini potensinya dalam jantung, kalau nurani ini potensinya di dalam hati. Sehingga orang yang memiliki kekuatan untuk berzikir ini terus memancarkan nur dari kualifikasi nurani. Yang diselesaikan adalah nar, api yang sifatnya panas dari nafsu dan bujukan-bujukan setan ini. Sehingga ketika nur kita dibangkitkan, mudah-mudahan akan seimbang dan kita akan terkendali dari sikap-sikap, tindakan, pikiran, amaliyah yang menjerumuskan kita kepada situasi yang unsurnya nafsu atau bujuk rayu setan. Jadi kekuatan penyeimbang kita harus terus dihidupkan. Nah, inilah gerbang awal menurut Syekh Abdul Qadir Jailani untuk memasuki makom kehambaan agar senantiasa kita masuk dan benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan. Sehingga kekuatan-kekuatan nurani ini akan mampu meningkatkan potensi-potensi zikirnya yang biasa dari kekuatan hati untuk berzikir dengan kalimah-kalimah thayyibah juga akan berdampak positif pada kekuatan-kekuatan fikrah dan pikiran kita untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat tadi dijelaskan surat Ali Imran ayat 191, di dalam surat Ali Imran satu ayat sebelumnya, Ali Imran 190, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya proses penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda yang bisa dikaji oleh ulul albab. Makom yang harus kita miliki adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan menjadi untuk berzikir sehingga mudah-mudahan terus menjadi budaya, menjadi amaliyah, menjadi refleks dari seluruh kehidupan bahwa lisan kita berzikir, bahwa hati kita berzikir. Sebab boleh jadi kita sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan atau beraktivitas sedang mencari nafkah dan sebagainya, tapi teruslah hati kita berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan-kekuatan ini mampu melahirkan peranan dan posisi pemikiran kita pada derajat ulul albab. Pemikiran-pemikiran yang memiliki keluhuran-keluhuran dari martabat pemikiran-pemikiran yang diridhoi oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang kedua, wa nufusana muti'atan li amrika, dan nafsu kami yang senantiasa taat untuk menjalankan perintah-perintah Engkau ya Allah. Hadirin, persoalan nafsu adalah persoalan yang luar biasa pelik dan luar biasa berat, sehingga butuh perjuangan-perjuangan atau butuh jihad dalam menegakkan keimanan dan keislaman kita. Dan jihad melawan hawa nafsu adalah jihadul akbar, jihad yang paling besar. Ini yang paling besar terlebih dahulu. Jadi jihadul akbar ini adalah konsekuensi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehambaan kita agar senantiasa semakin jelas kita mampu meraih hamba Allah Subhanahu wa taala. Konsep nafsu di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman,
Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu terus senantiasa mengarah, memerintahkan kepada keburukan, kepada dosa per dosa, kepada kecelakaan, kepada kesesatan. Ya kan? Di dalam surat Shad ayat 26 yang tadi dijelaskan dari potongan nafsu, dari potongan ayatnya, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haq. Ayat selanjutnya, wala tatabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan sekali-kali diikuti dengan hawa nafsumu, karena nafsumu akan menyesatkan dari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi yang paling berat ya ini kan. Sehingga para ahli tasawuf memposisikan beberapa keadaan nafsu kita ini ada 7, Bapak, yang berada di dalam jiwa, dalam posisi dalam tubuh kita. Yang pertama ada nafsu amarah, yang kedua ada nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainah, yang keempat nafsu mulhimah, yang kelima nafsu radiyah, keenam nafsu mardiyah, yang ketujuh nafsu kamilah. Yang paling susah itu 2 yang pertama ini, amarah dan lawamah. Karena amarah terdiri dari berbagai posisi dan keadaan. Ada yang al-ghadab, ada yang takabur, ada yang ada yang takabur, ada yang sum'ah dan lain sebagainya. Yang lawamah juga dari berbagai keadaan. Siapa yang mampu menundukkan 2 posisi ini, amarah dan lawamah ini, maka oleh Allah akan diposisikan atau akan ditingkatkan pada posisi yang mutmainah. Ini yang paling susah. Ini yang paling berat. Ini kan. Sebab ketika posisi kita sudah ditempatkan pada posisi yang mutmainah, secara otomatis oleh Allah akan dipanggil kita sebagai hamba Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu pada posisi yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah engkau kepada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada surgaku. Subhanallah. Jadi orang yang ditakdirkan mendapatkan predikat hamba Allah, otomatis hatinya mutmainah. Dan ketika kita ingin menempuh perjalanan agar senantiasa kita mendapat predikat hamba Allah, mari kita berjuang untuk memposisikan hati kita yang mutmainah. Tidak usah repot-repot kalau kita ingin masuk surga, jadilah hati yang mutmainah kekuatan kita. Atau kita akan dipanggil oleh Allah pada peranan-peranan kedudukan-kedudukan kita. Sebagai makhluk dipanggil oleh Allah sebagai Al-Khaliq, subhanallah. Tidak akan dipanggil selama hati nafsu kita belum mutmainah. Nah, ini kan. Subhanallah. Dan betapa menjadi energi dan kekuatan yang luar biasa ketika kita berjuang, berjihad agar senantiasa kita mendapatkan kualitas dari nafsu kita yang mutmainah. Hadirin, inilah perbedaan dari berbagai macam pihak dari paradigma pergerakan dan perjuangan. Dalam konteks esensi Imam Al-Ghazali yang diteruskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, perjuangan itu berangkat dari kekuatan inner beauty, baru keluar pada kualifikasi kekhalifahan. Peranan tempuh dulu sebagai hamba Allah, yakin akan berperan sebagai khalifah Allah, bukan khalifah nafsunya.
Kenapa bukan khalifah nafsunya? Karena kehambaan ini sudah ditebus dengan nafsu yang mutmainah. Predikat nafsu yang mutmainah ini adalah kekuatan-kekuatan pertama bahwa kita masuk pada perjalanan-perjalanan dan nilai-nilai ketuhanan secara spiritualitas. Gerbang pertama untuk masuk pada kualitas atau nilai-nilai ketuhanan adalah nafsu yang mutmainah. Sering kita mencontohkan pangersa, karena nafsu ini potensinya ada di sini, ada di bawah jantung, di latifatul qalbi, nafsu itu atau jantung. Kalau kita lihat detak jantung melalui komputer yang diinikan, jantung yang sehat ini seperti gelombang yang tajam terus itu. Nah, kekuatan-kekuatan kesehatan secara fisik seperti itu. Tapi bagi nafsu yang mutmainah, kualifikasi dari nafsu mutmainah itu sampai kemudian dari ketajaman itu menjadi gelombang yang landai, sampai kemudian menjadi satu garis di komputer itu. Selesai. Artinya fana fillah. Pada konsep nafsu, tidak jantung. Nah, ini mencontohkan jantung. Kalau jantung itu yang bagus itu seperti ini. Terus gelombangnya gelombang yang seperti tajam. Tapi ketika konsep nafsu itu bukan jantung. Hanya disimbolkan pada kualifikasi computerized gitu ya ini kan. Semakin landai, pada akhirnya garis yang panjang sudah tenang. Ya inilah mutmainah. Tenang. Dia akan mampu memerankan posisi-posisi yang terus disandarkan pada keridhaan Allah, yang terus disandarkan kepada hukum-hukum Allah, yang terus disandarkan pada pertimbangan kemaslahatan dari kehidupan kita saat ini. Keakuannya sudah fana, keakuan ego, keakuannya sudah selesai. Ketika keakuan itu sudah fana, maka yang muncul adalah kami, dalam arti aku yang terus disandarkan pada keridhaan Allah, kepada hukum Allah, pada kualifikasi kemaslahatan dan nilai-nilai kemanfaatan di hadapan Allah. Nah, ini kan fana secara harfiah artinya rusak, atau pada keumuman fana itu kematian. Orang yang sudah mutmainah maka tidak memiliki keakuan yang berdampak pada nilai yang dimaknai maksiat yang diinikan. Hadirin yang kami hormati, ini posisi-posisi nafsu yang mutmainah ini akan diteruskan mulhimah, sehingga akan semakin peka dengan berbagai macam keadaan dan gharizah-gharizah atau sir-sir yang ada, rahasia dari sir, rahasia-rahasia yang paling dalam dari kualifikasi ketuhanan akan bisa ditangkap oleh nafsu yang mutmainah. Kemudian radiyah, dia akan masuk pada amaliyah-amaliyah yang terus karena keridoannya, karena keikhlasannya, karena kerelaannya, karena kesadarannya yang tinggi untuk bisa berbuat, melakukan segala sesuatu perintah Allah dan untuk menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardiyah, situasinya sudah diridhoi oleh Allah. Kamilah, sampai tingkat tertinggi dari posisi nafsu itu adalah kesempurnaan. Hadirin yang kami hormati, mari kita bermuhasabah upaya-upaya mengekang hawa nafsu kita, perjuangan kita, perjalanan kita agar senantiasa kita masuk pada kualifikasi yang mutmainah. Kemudian yang ketiga, wa qulubana mamlu'atan bima'rifatika, dan hati kami ya Allah dipenuhi dengan kualitas ma'rifat keharibaanmu. Hati
adalah segumpal darah, ya kan? Ala inna fil jasad mulghah fa in saluhat mudghah fa in saluhat jasadu kullu wa in fasadat jasadu kullu. Kata Rasulullah bersabda seperti itu. Ingatlah, di dalam dada kita, di dalam diri kita ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila ini baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila ini buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa itu yang namanya hati. Oleh karenanya, agar senantiasa kita mampu memerankan sebagai hamba Allah, maka bagaimana memoles, membangun kualitas hati kita menjadi hati yang ma'rifat. Kekuatan hati yang ma'rifat adalah esensi dari perjalanan-perjalanan tadi. Kita ingin menempuh ini, yang pertama dari kerajinan, ketekunan kita, semangat hidup kita untuk terus berzikir. Sampai kemudian Allah mampukan kita bertafakur dari seluruh kehidupan dan keadaannya. Bagaimana kemudian tafakur ini mampu melahirkan ulul albab, pemikiran-pemikiran yang berkualitas, pemikiran-pemikiran yang luhur, sehingga pemikiran ini bisa menjawab situasi nafsu agar terus dikendalikan pada kualifikasi yang mutmainah. Bapak-bapak sekalian, nafsu ini adalah keakuan, ego. Bila nafsu ini berlebihan, maka bisa mengalahkan akal sehat. Bisa mengalahkan akal sehat. Ilmu pengetahuan sekalipun bisa dikalahkan, maaf. Ya ini yang lagi viral. Salah satu guru besar di UIN sampai mencetak uang yang jumlahnya tidak sedikit. Padahal katanya mereka ini ada yang profesor doktor, guru besar di UIN. Tapi kenapa kelakuannya atau pekerjaannya justru akan menyengsarakan, memudorotkan, betapa terjadi inflasi kalau uang itu kemudian dipergunakan. Bahwa berbagai macam kemafsadatan. Karena akalnya tidak mampu mengendalikan nafsunya dan akalnya belum memperoleh kualifikasi dari ulul albab. Ya ini kan. Sederhana pengersa. Ketika kita menghendaki sesuatu milik tetangga, upamanya di depan rumah ada buah yang sedemikian ranum sekali bagus. Kita lewat ini, wah sedemikian tertarik, secara keakuan nafsu kita tertarik. Akal nafsu ini akan mencari cara dan memfungsikan akalnya. Kalau akalnya pada peranan dan posisi yang ulul albab, akal akan memberikan solusi. Akal akan memberikan solusi. Silahkan kamu datang ke pemilik buah, sampaikan dengan baik-baik atas nama silaturahmi, dan sampaikan keinginanmu atas dasar kepentingan dari keinginan memiliki buah. Akal yang ulul albab akan berfungsi atau memfungsikan sesuatu pada segala sesuatu cara yang diridhoi oleh Allah. Tapi ketika nafsunya lebih menguasai akalnya, maka akal difungsikan bagaimana sebelum subuh saya bangun sambil berangkat ke masjid, lewat di depan rumah, buah itu kemudian saya petik. Akal akan diperdaya oleh nafsu. Nah ini kan. Nah, di berbagai persoalan, di berbagai keadaan yang diinikan. Sehingga segala sesuatu kemudian menjadi ibadah atau menjadi maksiat, menjadi rahmat atau menjadi laknat, ini adalah pertentangan kekuatan nafsu dan akal. Akal yang ulul albab karena terbiasa tafakur, bisa tafakur karena terbiasa zikir, akan mampu meluruskan kekuatan-kekuatan nafsu. Mudah-mudahan terus dengan kekuatan akalnya, nafsu akan bangkit pada kualifikasi yang mutmainah. Sebab banyak persoalan.
Bagaimana kalau kita dipercaya menjadi bendahara? Urusannya dengan uang. Sebab antara nafsu dan akal akan terus terjadi kompetisi dari berbagai macam perjalanan ini. Nah ini pangresa, ulul albab mudah-mudahan mampu menghantarkan kekuatan-kekuatan nafsu dari riyadhah kita, dari kesungguhan kita, dari keseriusan kita, sehingga mampu masuk pada peranan-peranan nafsu yang mutmainah. Nafsu yang mutmainah akan mendorong kekuatan hati yang ma'rifah. Kekuatan hati yang ma'rifah akan bangkit pada otoritas spiritualitas tertinggi, pada nilai-nilai ketuhanan yang akan berkontribusi besar kepada ruh kita, sehingga ruh kita bisa bermusyahadah. Bukankah Allah menciptakan ruh kemudian ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Nah ini kan, oleh nafsu itu menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, aku bersaksi. Pertanyaannya, bagaimana ketika ruh kita kembali berpulang kepada Allah? Apakah ruh itu masih terus bersaksi? Dari posisi dan peranan inilah yang kemudian mudah-mudahan kita akan dimampukan oleh Allah. Nah, ruh yang bersaksi dengan hati yang ma'rifah, mudah-mudahan akan mampu memformat nurani yang muraqabah sir. Jadi di dalam hati itu, Bapak, di dalam tubuh, di dalam dada ini ada hati. Ala inna fil jasadi sodrun, wa inna fi sodri kolbun, wa inna fi kolbi fuadun, wa inna fil fuad lub, wa inna fil lub saghofah, wa inna fi saghofah sir, wa inna fi siri anak. Subhanallah. Makom, tempat untuk bermuajahah ketika kita hidup ada dengan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam sir, di dalam rasa. Sehingga ada lagu, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Itu adalah bahasa sir, bahasa rasa. Subhanallah. Tapi rasa yang mampu mengapresiasikan keadaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan terus hadir dengan kita dalam kehidupan kita saat ini, bukan saja nanti di akhirat. Saat ini Allah terus menyertai kita adalah jawaban dari rasa itu sendiri. Bagaimana rasa akan terkoneksi dengan Allah? Karena kekuatan hatinya yang ma'rifat. Bagaimana hatinya bisa ma'rifat? Karena jiwanya yang musyahadah. Bagaimana jiwa bisa musyahadah? Karena nafsunya yang mutmainah. Bagaimana nafsu mutmainah? Karena dari ulul albab. Bagaimana bisa meraih ulul albab? Berangkatnya dari kekuatan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tafakur. Waktunya sudah habis. Bang Resa, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya agar senantiasa kita paham bahwa esok hari, di kemudian hari kita akan terus dimampukan untuk meraih makom-makom, sebab hasilnya adalah kualitas, sebab hasilnya adalah kedekatan, sebab hasilnya adalah kebahagiaan, bahagia di dunia dan akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat, kita bisa berhadapan dengan Allah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillah kita melangkah, bismillah kita menapaki perjalanan, kita salik thariqah, perjalanan-perjalanan kita untuk bisa datang ke haribaan Allah pada peranan dan posisi sebagai hamba Allah dan peranan posisi sebagai khalifah fil ardh. Al-hadiniyah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina binurika ilaika wa aqimna bisidqil ubudiyyati baina yadayka. Allahumma ij'al alsinatana rutbatan bi dzikrika wa nufusana muti'atan li amrika wa qulubana mamlu'atan bi ma'rifatika wa arwahana mukarramatan bi musyahadatika wa asrarana mun'imatan bi qurbika
warzuqna zuhdan fid dunyaka wa mazidan ladaika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi hurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bi azamati bismillahirrahmanirrahim wa bi jalali bismillahirrahmanirrahim wa bi jamali bismillahirrahmanirrahim wa bi kamali bismillahirrahmanirrahim wa bi haibati bismillahirrahmanirrahim wa bi manzilati bismillahirrahmanirrahim wa bi malakuti bismillahirrahmanirrahim wa bi jabaruti bismillahirrahmanirrahim wa bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bi sanai bismillahirrahmanirrahim wa bi bahai bismillahirrahmanirrahim wa bi karamati bismillahirrahmanirrahim wa bi sultani bismillahirrahmanirrahim wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi quwwati bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati bismillahirrahmanirrahim wa bi qudrati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadrana irfa qadrana irfa qadrana wasrah sadrana wasrah sadrana wasrah sadrana wa yassir umurana wa yassir umurana wa yassir umurana warzuqna min haitsu la yuhtasab warzuqna min haitsu la yuhtasab warzuqna min haitsu la yuhtasab bifadlika wa karamika ya man huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf wa nas'aluka izzata wa barakata anta ja'alana min ibadikas salihin anta ja'alana min ibadikas salihin anta ja'alana min ibadikas salihin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati kama yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami banggakan. Yang pertama, mohon maaf tentunya banyak sekali kekurangan kelemahan kami. Terima kasih, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.